lagi, Nak. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang relasi sudut. Ya, hari ini kita akan membahas tentang relasi sudut. Nah, sebelum kita masuk ke pemahaman ataupun contoh soal berkaitan dengan relasi sudut, kita pahami dulu apa itu pengertian dari relasi sudut ya, Nak. Langsung kita mulai saja. Nah, relasi sudut itu memiliki pengertian hubungan antar sudut pada tiap kuadran, ya. Hubungan antar sudut pada tiap kuadran. Nah, arti dari relasi sudut ini, Nak, ada hubungan antara beberapa sudut, baik itu di kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga maupun kuadran keempat. Nah, hubungan antar sudut yang dimaksud di sini, Nak, seperti ada beberapa nilai sudut yang nilainya sama, Nak. Nilainya sama, hanya yang membedakan mereka nantinya adalah nilai pada masing-masing kuadran. Misalkan Ibu ambil contoh, sin 30 dengan sin 210 dan sin 330 itu memiliki nilai yang sama, yaitu setengah. Yang membedakan mereka nantinya, Nak, nilai positif dan negatifnya. Tergantung letak sudutnya itu berada di kuadran berapa. Seperti itu ya. Atau kita ambil contoh misalkan tangan 45 dengan tangan 135, 225 dan 315 itu memiliki nilai yang sama, yaitu 1 ataupun minus 1. Yang membedakan mereka itu adalah positif dan negatifnya, tergantung dia berada pada kuadran keberapa. Begitu ya, Nak ya. Nah, sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang relasi sudut ini, Ibu ingatkan ke kalian untuk mengingat setiap nilai pada sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu yang pernah kita bahas ada 5 sudut ya, Nak. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ketika kalian tahu dan ingat kelima sudut ini, 0, 30, 45, 60, dan 90, nilai sin, cos, tangen, cosec, sec, dan kotangen, kalian akan bisa mencari nilai yang lebih dari 360 derajat. Misalkan kalian mau mencari nilai dari 210. Asal kalian tahu berapa nilai sudut istimewanya, Nak, kalian bisa mencari secara manual sudut 210 tanpa menggunakan kalkulator ya. Dan kalian juga bisa mencari sudut misalkan 2015. Kalian bisa mencarinya, Nak, asalkan kalian sudah tahu berapa nilai sudut istimewa. Jadi tidak perlu menggunakan kalkulator lagi ya. Nah, perhatikan gambar ini ya, Nak. Ini sudah pernah kita bahas sekilas pada materi trigonometri yang pertama, yaitu ukuran sudut, radian dan derajat. Pernah Ibu ulas sedikit masalah putaran dan kuadran. Nah, pada gambar ini, Nak, Ibu menggunakan satu putaran penuh atau 360 derajat ya. Satu putaran penuh atau 360 derajat. 360 derajat itu, Nak, itu terbagi menjadi beberapa kuadran. Ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ingat ya. Dan kuadran 2 itu lebih dari 90 derajat sampai 180 derajat. Dan kuadran 3 itu berada pada lebih dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir, kuadran keempat itu berada pada lebih dari 270 derajat sampai 360 derajat. Bisa ya? Dan kemudian yang perlu kalian pahami, Nak, karena ini kita mempelajari 6 sudut sekaligus, yaitu sin, cos, tangen,
kosek, sekan, dan kotangen. Nah, nilai setiap sudut itu berbeda pada masing-masing kuadran. Ya, berbeda pada masing-masing kuadran. Nah, di kuadran pertama, keenam sudut tadi keenam sudut itu bernilai positif. Ya, ketika dia berada pada kuadran pertama, nilainya itu selalu positif. Misalkan kita ambil nilai sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat itu kan nilainya setengah, Tidak ada negatifnya kan? Tidak ada, setengah. Atau kita mau mengambil misalkan tangan 60 derajat, itu kan akar 3, tidak ada negatifnya kan? Ingat aja bahwa pada kuadran pertama, seluruh sudut, keenam sudut itu tadi, itu selalu bernilai positif. Ya. Pada kuadran kedua, ini ibu buat hanya sin dan kosekan yang bernilai positif ya. Ingat, kuadran kedua hanya sin dan kosekan yang bernilai positif. Selebihnya itu bernilai negatif. Jadi ketika cos 120 kan tak berada di kuadran kedua dong. Nah, nilai cos di sini bernilai negatif karena dia berada di kuadran kedua. Kuadran kedua hanya sin dan kosek saja yang bernilai positif. Dan pada kuadran ketiga, itu hanya tan dan kotangen saja yang nilai positif. Lebihnya itu bernilai negatif seperti sin, cos, dan apalagi kosek dan sek itu bernilai negatif. Sedangkan pada kuadran keempat, itu yang bernilai positif hanya kosekan dan sekan. Selebihnya bernilai negatif. Ingat ya, yang perlu kalian pahami, letak keenam sudutnya itu berada di kuadran berapa, dan ketika dia berada di kuadran itu, nilainya positif atau negatif. Ketika kalian sudah pahami itu, kalian akan bisa mencari sudut yang lebih besar dari 360 derajat. Nah, seperti kalian mau mencari sudut 390 derajat. Kalian bisa mencarinya, tapi harus tahu ya, nilai positif dan negatif pada setiap kuadran. Nah, kemudian apalagi yang harus kita ketahui ketika kita mau mencari sudut lebih dari 360 derajat atau kita mau mencari nilai kurang dari 360 derajat. Padahal kita hanya taunya sudut istimewa. Kalian bisa menggunakan dua rumus setiap kuadran. Ya, setelah kita tahu sudutnya itu berada di kuadran keberapa, kita bisa menentukan rumus yang digunakan. Jadi jangan menggunakan rumus di kuadran ketiga padahal sudut yang diketahui itu hanya 30. Jangan menggunakan rumus kuadran 3 ya Sesuaikan dengan besar sudutnya. Nah, kalau di kuadran pertama ada dua rumusnya Setiap kuadran itu ada dua rumusnya. Ada 90 derajat dikurang alfa. Yang umumnya, yang sangat mudah untuk digunakan. Nah, ini yang ibu warnai warna merah. Kenapa? Yang ibu warnai warna merah itulah rumus yang paling mudah untuk digunakan. Karena kalian tidak perlu mengubah nilai sin, kosek, sek, dan kotangen, dan sebagainya. Tetapi ketika kalian menggunakan rumus yang warna hitam seperti 90 derajat dikurang alfa, kalian harus mengubah sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen. Ya, jadi agak lebih rumit. Takutnya kalian nanti lupa untuk mengubahnya. Jadi lebih ibu anjurkan untuk menggunakan rumus yang warna merah, ya. Dan di sini nanti juga akan ibu jelaskan perbedaan kedua rumus tersebut. Nanti silakan kalian mau menggunakan rumus yang mana, bebas ya Sudah ya, dipahami dulu rumusnya. Langsung kita ke contoh soal. Contoh yang pertama ini masih mudah. Berapakah nilai sin 150 derajat? Ya, nilai sin 150 derajat. Sekarang, sebelum kita menjawab pertanyaan ini kalian harus tahu dulu
150 derajat ini kira-kira dia berada pada kuadran keberapa ya? Kuadran berapa nak? 150 derajat ya, kalau kita lihat di kuadran pertama itu kan sampai 90 nak. Sedangkan kalau kuadran kedua sampai 180. Nah, berarti 150 itu berada di kuadran kedua ya. Karena dia kurang dari 180 dan lebih dari 90. Karena dia berada di kuadran kedua, maka rumus yang digunakan kan ada dua nak. Yang pertama ibu menggunakan rumus yang ibu warnai merah, karena itu yang lebih ibu anjurkan. Yang warna merah berarti, warna merah kan rumusnya 180 derajat dikurang alfa. Nah, 180 dikurang alfa, sudut yang diketahui kan 150 nak. Yang ditanya 150. Berarti 180 kurang alfa sama dengan 150. Berarti kita pindahi yang 180-nya ke ruas kanan menjadi 150 kurang 180. Maka diperoleh nanti alfanya itu adalah 30 derajat. Atau kalian bisa menggunakan 180 dikurang berapa biar hasilnya 150. Berarti dia harus dikurang 30 karena agar memperoleh nilai 150. Nah, setelah didapat nilai sudut alfanya itu 30 derajat karena. Nah, 30 derajat karena ditanya sin, berarti sin 150 derajat itu sama dengan sin 30 derajat. Ya. Sin 150 sama nilainya dengan sin 30 derajat. Nah, 30 derajat ini kan sudut istimewa, nak. Sin 30 kan setengah. Setengah. Nah, coba perhatikan lagi. Nilai sin pada kuadran kedua itu positif atau negatif? Pada kuadran kedua, nilai sin itu bernilai positif. Maka tidak ada yang diubah atau tidak ada yang ditambahkan. Tetap sin 30 itu sama dengan sin 150 derajat sama dengan setengah. Karena berada di kuadran kedua bernilai positif. Ya. Sekarang kita coba menggunakan rumus yang kedua yang ibu warna hitam tadi. Rumus yang kedua itu kan 90 derajat ditambah alfa. Karena dia berada di kuadran kedua. Kita mau mencari alfanya, berarti 150 90 ditambah berapa biar hasilnya 150, berarti ditambah 60 karena. Maka diperoleh sudut alfanya itu adalah 60. Nah, ini tadi yang ibu maksud. Ini nak. Ini tadi yang ibu maksud ini. Ketika kita menggunakan rumus yang tadi yang warna hitam, sin 90 derajat ditambah alfa, kita harus mengubah sin di situ berubah menjadi cos nilainya. Sin berubah nilai menjadi cos alfa, sehingga tadi diperoleh kan 60 nak. Alfanya 60. Maka cos 60 karena sudah berubah nilai. Kalau kita menggunakan rumus yang pertama, maka diperoleh sin 150 derajat itu sama dengan cos 60 dari sini. Nah, cos 60 berapa? Cos 60 itu adalah setengah. Ya, setengah. Karena nilai sin tetap berada di kuadran kedua bernilai positif. Nah, sekarang biar lebih paham kita lanjut ke contoh 2. Nah, contoh 2, berapakah nilai cos 210? Sama kayak tadi nak, pertama sekali kita harus tahu dulu 210 itu berada di kuadran keberapa agar kita bisa menggunakan rumus yang mana yang lebih tepatnya. Karena 210 itu lebih dari 180 dan kurang dari 270, maka dia berada di kuadran ketiga. Rumus yang kita gunakan yaitu ada dua ya, yang hitam dengan yang merah. Kita menggunakan yang merah dulu karena itu yang lebih ibu anjurkan. 180 ditambah alfa. 180 tambah alfa artinya 180 tambah berapa biar hasilnya 210. Berarti ditambah 30 karena ditambah 30 seperti ini. Tadi kan
sudutnya berada di 210. Kalau 210 kan berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga yang ditanya adalah nilai cos. Berarti nilai cos pada kuadran ketiga itu negatif. Karena kalau kuadran ketiga hanya tangen dan kotangen yang bernilai positif. Selebihnya negatif, maka cos di sini negatif. Maka diperoleh cos 210 itu sama dengan cos 30, yaitu setengah akar 3. Karena berada di kuadran ketiga, maka nilai 200 cos 210 itu adalah min setengah akar 3. Ya, min setengah akar 3. Nah, sekarang kita coba menggunakan rumus yang warna merah, yang warna hitam, yaitu 270 dikurang alfa. 270 dikurang berapa biar hasilnya 210? Itu berarti harus dikurang 60. Maka diperoleh nilainya sudut alfanya 60. Nah, karena kita menggunakan rumus yang warna hitam tadi, berarti cos itu akan berubah menjadi sin. Ya, cos akan berubah menjadi sin. Sin 60 itu sama dengan cos 210, yaitu setengah akar 3. Karena cos berada di kuadran ketiga, maka nilai 210 itu bernilai negatif. Sama ya, nah hasilnya tetap sama. Hanya kenapa ibu menganjurkan warna merah? Karena kalian tidak perlu mengubah sudutnya lagi. Sin ke cos, cos ke sin, tangen ke kotangen, sek ke kosek, tidak perlu lagi. Takutnya kalian nanti lupa mengubahnya. Jadi ibu anjurkan untuk menggunakan rumus yang warna merah. Kemudian kita lanjut ke contoh yang lebih besar angkanya, yang artinya lebih dari satu putaran. Nah, contoh ketiga, berapa kali nilai cos 60 derajat? Berarti ini udah lebih dari 360 derajat ya, ya. Atau lebih dari satu putaran. Nah, ingat bahwa satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Dua putaran itu 720. 3 putaran itu adalah 1080. Tambahkan aja dengan 360. Nah, jadi setiap putaran itu ditambah 360. Bisa ya, dan seterusnya. Nah, kita kembali ke soal. Berapakah nilai cos 600? Kan pertama sekali kita harus tahu dulu dia berada di kuadran berapa, Karena kuadran itu hanya disampaikan 360 derajat, maka kita harus mengubah ini dulu menjadi berapa putaran. 600 derajat itu berapa putaran, Itu kan satu putaran penuh, satu putaran lebih kan? Karena satu putaran itu 360. Apakah dia 2 putaran? Tidak, karena dia tidak melebihi 720. Karena dia tidak melebihi 720 dan lebih dari 360, maka dia satu putaran lebih. Lebihnya berapa? Inilah yang harus kita cari. Karena dia satu putaran, berarti satu putaran 360 ditambah berapa biar hasilnya 600. Berarti dia harus ditambah 240 derajat. Nah, sudah diperoleh ya, 240 derajat itu berada di kuadran berapa? 240 derajat ini kan lebih dari 180 dan kurang dari 270. Berarti dia berada di kuadran ketiga. Nah, rumus yang ibu gunakan di sini adalah rumus yang warna merah. Nanti kalian bisa juga menggunakan rumus warna hitam. Nah, rumus warna merah yang tadi, berarti kalau kuadran ketiga, rumusnya 180 derajat ditambah alfa. Nah, alfanya tadi kan sudah diketahui, 200. Alfanya itu kan 240 yang harus kita cari. 180 ditambah berapa biar hasilnya 240? Berarti 240 dikurang 180 hasilnya 60. Sudut 60 derajat. Nah, maka
diperoleh bahwa cos 600 itu sama dengan cos 240, sama juga dengan cos 60 derajat pada sudut istimewa. Karena dia berada di kuadran ketiga, kuadran ketiga cos bernilai berapa? Cos nilainya positif atau negatif? Negatif ya, karena kuadran ketiga hanya tangen dan kotangen yang nilainya positif. Maka cos 60 berapa Cos 60 itu sudut istimewa sama dengan setengah. Karena dia berada di kuadran ketiga, tambahkan negatifnya. Maka cos 600 itu sama dengan min setengah. Bisa ya? Nah, sekarang kita coba contoh yang terakhir. Berapakah nilai tangen 855 derajat? Pertama sekali, seperti yang sudah Ibu sampaikan, kita harus tahu dulu dia berada di kuadran keberapa agar kita bisa menggunakan rumus yang sesuai. Nah, karena ini lebih dari 360, maka kita harus tahu dulu dia berapa kali berputar dari 360 derajat itu. 855, kalau kita lihat satu putaran kan 360, dua putaran 720, tiga putaran 1080. Apakah dia lebih dari 1080? Tidak. Apakah dia lebih dari 720? Iya. Karena dia lebih dari 720, maka dia berada pada dua kali putaran lebih. Nah, lebihnya yang mau kita cari. Kalau dua putaran berarti 2 kali 360, 720. Maka 720 tambah berapa biar hasilnya 855? Diperoleh nilainya 135 derajat. 135 derajat ini kan lebih dari 90 dan kurang dari 180 karena maka dia berada di kuadran kedua. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua ini rumus pada kuadran kedua. Ibu menggunakan rumus 180 derajat dikurang alfa. Nah, karena di sini sudutnya 135 derajat, ini kan belum sudut istimewa. Maka kita akan mengubah ini kepada sudut istimewa agar kita tidak menggunakan kalkulator menghitungnya. 180 dikurang berapa biar hasilnya 135? Maka dia harus dikurang 45. Nah, maka diperoleh sudut alfanya itu 45. Nilai 45 berapa Nilai 45 adalah 1 kan? Tangan 45 nilainya 1 kan? 45 sama dengan 1. Diperoleh tangan 855 derajat itu sama dengan tangan 135 derajat. Atau nilainya sama dengan tan 45 derajat. Hanya saja karena dia berada di kuadran kedua, maka nilai tangan itu adalah negatif karena di kuadran kedua hanya sin dan kosek yang bernilai positif. Maka tangannya bernilai negatif, nilainya adalah min 1. Nah, itu saja untuk contoh yang bisa Ibu jelaskan. Dari penjelasan Ibu tadi maka kita dapat menyimpulkan bahwa relasi sudut itu ada hubungan antar beberapa sudut pada setiap kuadran. Ada nilainya yang sama. Yang membedakan mereka itu hanyalah dia berada pada kuadran berapa. Kalau dia berada kuadran yang 1, 2, 3, atau 4, perhatikan nilai setiap sudut, sin, cos, dan tangannya itu bernilai apa pada setiap kuadran. Nah, manfaat kita mempelajari relasi sudut ini agar kalian bisa menghitung sudut yang lebih dari sudut istimewa. Ya, kalian cukup tahu aja dan cukup ingat aja sudut istimewa ke-6 sudut itu apa nilainya Kalau kalian sudah tahu itu, maka kalian bisa menghitung berapapun besar sudut yang diketahui. Kalian bisa menghitung 300, 300 berapa ya nilai sinnya. Kalian bisa menggunakan itu Nah, jika ada pertanyaan silahkan kalau misalnya kalian kurang paham boleh ditanyakan. Mungkin untuk relasi sudut cukup sekian yang bisa Ibu jelaskan.
Terima kasih dan tetap semangat ya, Nak.